minta ridho ya, kita hormati kembali kepada anak tapi datang kepada orang ini. Biji bukan sudah biji. Alhamdulillah kami ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan kami saat ini ada di lahan yang ini merupakan tanah wakaf, dan di sini tanah wakaf ini akan digunakan untuk gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan alhamdulillah akhirnya Allah tambahkan pertolongan. Di samping sana ada lagi tambahan pertolongan dari Allah, yakni berupa tanah wakaf lagi ditambahkan sebagai lahan parkir nanti. Saudaraku, pemirsa dimanapun Anda berada, Kainama, Ustadz Ipung, Ustadz Aris, dan keluarga besar di Sangihe Talaut dan Sulawesi Utara Manado menyampaikan kepada Anda berita sukacita, berita kegembiraan. Mari kita berpesta dengan cintanya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mari bergabung bersama kami di dalam pesta sukacita. Pesta apa? Pembangunan rumah Mu'alaf Center sebagai bahan pekabaran rahmatan lil alamin. So by your contribution, your support to donate to the information that they'll provide with you, you can donate your towards this cause to create a Dawah Center. It's about 60 by 100 or 20 meters by 30 meters, and it's going to be 2 floors with educational classrooms and multi-purpose rooms, and of course all the proper and pamphlets and Islamic information for those to learn, understand, and grow in their Islam. So join this organization here, Hagia Sophia Manado, the district of Sangihe, and allowing Amanullah Center to be part of them. Join them, contribute, and donate to this cause and help this Dawah Center grow. Thank you very much. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami muliakan seluruh hadirin yang hadir di sini, dan semoga Allah memuliakan Anda semuanya. Dan kita sedang ada di forum yang mulia ini dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita akan saksikan bersama sebuah kegiatan yang mulia ini, yakni pensyahadatan Ananda. Namanya siapa Ananda? Stefani. Nama lengkap? Stefani Erika Michelle. Stefani Erika. Marganya? Ngangi. Langi. Oh, aslinya mana? Suaan, Minahasa Utara. Oh, Minahasa Utara. Gerejanya gereja mana? Gereja Gemim, ya. Gereja Masehi Injili Minahasa. Dan ini gereja yang spesial, ada di daerah Minahasa. Di tempat lain tidak ada.
adanya cuma di Sulawesi Utara ini, Gemim. Ada lagi Gemis, Gemis, Gereja Masehi Injilis Sangihe Talaut. Sangihe Talaut. Itu ada di Sangihe. Kemudian Ananda diantarkan oleh mama. Mamanya ini mama Ananda ngantarkan ke sini. Mama ini Kristen kan? Iya. Bagaimana ceritanya bisa mengantarkan Ananda ini? Biar mama sendiri yang cerita. Mari mama, silakan mama. Cerita, Bu. Luar biasa mama. Karena jarang-jarang ada mama, seorang mama itu mengantarkan anaknya untuk masuk Islam, bersyahadat. Itu jarang sekali. Kalaupun ada itu 1-2, kalaupun ada itu mamanya muslimah ngantarkan anaknya bersyahadat, itu banyak. Nah, mama ini luar biasa. Ini lihatlah para hadirin sekalian, ini adalah bentuk toleransi yang sesungguhnya. Inilah toleransi. Kalau ada orang masih bertanya, mana bentuk toleransi di Indonesia? Ya ini nih, hari ini nih, bentuk tayangan toleransi yang sesungguhnya, yang real. Ada seorang mama yang beragama Kristen mengantarkan putrinya yang terkasih untuk diantarkan bersyahadat. Bagaimana itu ceritanya? Mama, silakan mama. Dari Opa Stefani ada yang Muslim. Ada yang Muslim? Ya. Ya. Keluarga pun ada Muslim. Iya. Mama Jadi mengantar ke sini? Iya. Apa mama di mana ada orang tua, seorang mama mengantarkan anaknya untuk bersyahadat, itu sebuah pukulan sebenarnya. Kalau di daerah lain anaknya udah dibuang. Iya. Ada di Semarang itu ibunya membuang anaknya. Itu anaknya, putra laki-laki satu-satunya, bersyahadat bersama kami, mahasiswa, dibuang. Bukan hanya tidak diantarkan, dibuang sekarang. Kuliah tidak dibiayai, makan tidak dibiayai. Begitu. Mama hari ini mengantarkan putrinya untuk bersyahadat. Ini bagaimana ini? Bertolak belakang dari cerita pada umumnya. Mengikhlaskan. Mengikhlaskan. Ya. Ya. Mama asli mana? Opa dari Erika, Gorontalo. Oh, Gorontalo. Ya. Ya, ya. Mama, permisi, mohon maaf, namanya Mama siapa? Yanti. Bu Yanti Enga. Bu? Ya. Bu Ganti. Yanti Bu Enga. Yanti. Ya. Bu Yanti Era. Enga. Enggak. Enga. Bu Yanti Enga mengantarkan putrinya. Ini putri nomor berapa? Anak Pertama. nomor berapa? Pertama? Ya. Allahu Akbar. Pertama. Luar biasa. Kemudian masih ada anak berapa? Anak total? 2. 2. Ya. Total berarti 2 anak. 3 anak. Oh, 3 anak. Ya. Ini Ananda, Stefani, kemudian laki perempuan yang kedua 3. Laki-laki 22. Laki-laki dua-duanya. Paling kecil usia SMP kelas 1. SMP kelas 1. Kalau Mbak Stefani ini umur berapa? 24 tahun. 24 tahun. Baik, Ananda, Stefani, mohon dibantu diceritakan bagaimana Ananda bisa hadir ke sini untuk menyatakan ingin bersyahadat, apa dasar keinginannya dan seterusnya. Silakan. Apa ada yang orang memaksa? Ada orang ini yang menyuruh, memaksa? Tidak. Tidak. Papa masih ada? Dari hati nurani memang ingin masuk. Masuk Islam. Papa masih ada? Ada. Ada. Berhalangan hadir ke sini ya? Iya, lagi kerja. Nggak ada masalah Enggak. sama Papa? Enggak. Papa memperbolehkan ya? Iya, Kasih izin. Ananda saat ini mahasiswa atau lagi bekerja. bekerja? Baik. Pandangan Ananda tentang bagaimana Ananda bersyahadat ini kan ada jurang perbedaan ya, perbedaan terbesar tentang ketuhanan Islam sama Kristen ini. Bagaimana pandangan Ananda ini? Siapa Tuhan Ananda yang sebenarnya itu siapa? Sudah tahu belum?
Iya. Sudah. Siapa Tuhan Ananda? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Yesus, kalau Ananda ini sudah masuk Islam nanti, ini Yesus sebagai apa? Nabi. Sebagai nabi. Saya tidak tega mau nanya lagi, Ustaz. Tidak tega. Langsung saja kepada Ustadz Kainama, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Hari ini saya ingat tanggal 26 Agustus 2009. Dan saya pernah menjadi orang yang duduk di tempatnya Stefani Erika. Saya sama seperti kamu, nak. Saya mualaf. Dan saya tidak malu bilang hal itu. Saya tidak ada yang antar. Karena saya bersyukur sama Allah pada saat itu tidak ada keluarga yang antar. Sampai 8 tahun kemudian, baru 8 tahun setelah itu baru terbuka komunikasi. 8 tahun setelah saya syahadat baru terbuka komunikasi pertama. Telepon dari mami. Jadi pada satu hari saya dapat telepon dan saya lihat ini nomor saya tidak kenal. Lalu begitu saya Assalamualaikum, kan sudah terbiasa begitu. Dia kalau angkat telepon, saya bilang Assalamualaikum. Assalamualaikum, dia diam. Assalamualaikum, ini siapa? Nomornya saya tidak kenal, afwan, minta maaf. Nanti saya tutup. Dia diam saja. Oh ya udah ya, saya tutup ya. Terus dia bilang gini, Nyong. Dia panggil saya Nyong. Nyong. Bayangkan, seorang Leonora Watimena, istri dari Yakobus Domingus Kainama, pendiri gereja di Ambon sana, pendiri, harus merendahkan dirinya untuk telepon anak bungsunya yang mengucapkan syahadat dari seorang pelayan gereja GPI. Saya nggak pikirin saya hari itu. Saya pikirin mami, hatinya bagaimana, perempuan yang telah melahirkan aku ini, berdarah-darah, bertaruh nyawa ini. Dia merendahkan dirinya untuk cuma bilang, Nyong, pulang. Hari ini orang terhebat buat saya adalah dia. Hari ini orang terhebat buat saya adalah dia. Karena dia datang untuk memberikan motivasi serta dukungan bahwa anaknya memilih jalan yang benar. Dengar baik-baik. Anaknya memilih jalan yang benar. Dan maminya menyetujui walaupun hatinya hancur. Kenapa saya bisa ngomong gini? Karena saya mengalami. Biasanya yang keras menentang itu adalah justru bukan mami papi atau bung atau usi kakak, bukan. Tapi orang-orang di sekitar, justru yang bikin panas itu orang-orang di sekitar. Padahal cinta tidak akan terputus ketika anak mengucapkan syahadat dan mami papi masih Kristen. Yang sibuk tuh orang di luar. Yang sibuk orang di luar. Maka itu saya sangat bersyukur orang tua dan keluarga ada antar Erika. Agar apa? Agar orang tahu bahwa ketika engkau mengucapkan syahadatain, kalimat dua syahadat, engkau tidak akan bisa merubah apapun. Sekali lagi Erika, engkau tidak akan bisa merubah apapun. Bahwa engkau adalah Tante Yati punya anak. Tante Yanti pun anak perempuan. Dan Tante Yanti tidak akan bisa merubah ini sampai akhir hidupnya sekalipun. Walaupun Erika Stefani telah mengucapkan syahadatain. Dan syahadatain ini jadi gambaran. Perhatikan baik-baik semuanya. Kita
Jangan bikin aneh-aneh. Dengar baik-baik. Jangan bikin aneh-aneh. Kenapa? Setiap orang yang duduk di sini sedang dilihat malaikat Allah. Hati-hati kamora. Hati-hati. Karena ada malaikat Allah yang sedang melihat setiap isi hati kita. Isi hati, isi hati. Orang ini ada di sini para apa? Ketika ada seorang, Tante Yanti dalam agama saya sekarang, ketika ada seorang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu langit penuh sama malaikat, Tante Yanti. Malaikat penuh ini di langit, sampai ada hadits yang menyatakan sayap dengan sayap. Sayap, apa maksudnya malaikat ini? Itu bertemu, dan saking penuhnya itu tidak bisa bergerak karena penuh ini dengan malaikat Allah. Tante Yanti, dan maaf ya, jangan marah, malaikat Allahku itu tidak peduli Tante Yanti Kristen kah tidak. Hari ini semua bebanmu diangkat dan kau diberkati. Itu agamaku. Itu agamaku. Ketika Tante Yanti bawa kekuatan, padahal saya tahu Tante ini nggak sanggup untuk jalan aja, nggak sanggup. Motohan muka itu tidak sanggup. Saya berani bilang gini karena saya mengalami. Tapi Tante, aku mau bilang sesuatu sama Tante Yanti. Allahku sedang mengirim malaikatnya untuk memberikan semua yang terbaik buat Tante dan keluarga. Ustadz K, Yanti itu kan Kristen. Tidak, kan ada itu. Kan sekarang ada dia. Doa Tante sedang dijawab oleh Allahku. Pergumulan Tante sedang diangkat dari pundak Tante. Diberikan jalan keluar yang terbaik. Dibukakan rizki serta jawaban dari tingkap-tingkap langit dan pintu-pintu yang ada di dasar bumi. Karena apa? Tante memberikan kekuatan kepada orang yang akan mengucapkan syahadatain. Itu Allah kami. Hari ini engkau berharga di hadapan Allahku, di hadapan Tuhan langit dan bumi. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati Kai Namamu sampaikan kepada yang terhormat Tante Yanti. Apa itu? Tuhan melindungi engkau. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Karena kau antarkan anakmu untuk mengucapkan syahadat, dan kau tidak peduli hatimu sendiri hancur. Kehancuran hatimu ada harga di pandangan mata Allahku, Tante. Allahku tidak terima barang-barang gratisan. Allahku tidak pernah berhutang kepada ciptaannya. Allah akan membayar semua apa yang diberikan oleh ciptaannya kepada dia. Dan hari ini engkau memberikan putrimu untuk berada di dalam lingkaran rahmatan lil alamin, kebenaran sejati, damai sejahtera, shalom, shalom. Maka timbullah kata Islam, artinya damai sejahtera. Oleh sebab itu tadi saya bukakan yang biasa disebutkan oleh para pendeta ketika kita pulang dari gereja. Apa itu? Tuhan memberkati engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih banyak Tante Yanti. Allah jawab semua kebaikan serta segala pergumulan hatinya. Insya Allah ketika dia ada di rumah, dia menjadi perwakilan damai sejahtera di rumah Tante dan di hati Tante juga. Dan ini tidak merubah apa-apa. Engkau masih tetap putrinya dan Tante tetap menjadi ibumu. Islam mengajarkan kepada wali-wali daya ahsan, beribadahlah kepada Allah dan berbuat baiklah kepada orang tuamu. Tidak disebutkan agamanya harus Islam. Itu yang Masya Allah, yang Subhanallah, itu Islam. Insya Allah ketika engkau berada di dalam
rahmatan lil alamin agama Islam, nak, insya Allah kau membawa hidayah ke dalam rumahmu. Jika satu orang percaya, maka satu rumah akan diselamatkan. Iman itu. Insya jangan jauh dari mami dan keluarga. Kalau ada yang maki, marah-marah, itu hal biasa, normal sekali. Kita ini belum berdarah-darah dalam berdakwah di dalam Islam. Rasulullah bersama keluarganya semuanya berdarah-darah, bahkan cucunya dibantai. Tapi ada kekuatan, apa itu? Kasih yang sesungguhnya, kasih yang sempurna di dalam Islam, kasih yang tidak pandang, kasih yang tidak memandang siapa, kasih yang sempurna, kasih yang sempurna. Apa? Rahmatan lil alamin. Jangan tinggalkan dia, berbakti sama dia, tetap hormat dan sayang sama dia. Masalah iman, Allah hari ini menyaksikannya, malaikat Allah menyaksikannya. Jangan ada motivasi lain di dalam hati. Semuanya lillahi ta'ala, hanya karena, sekali lagi, hanya karena Allah. Hanya karena Allah. Karena kalau karena seseorang atau sesuatu, sekali lagi, kalau antum ini Stefani, Erika bersyahadat hari ini karena seseorang atau sesuatu, mereka 2 hari 3 hari di depan siapa tahu berubah. Nanti iman kita berubah juga. Tapi taruhlah imanmu syahadatain di dalam hanya karena Allah, maka Allah menjamin hidupmu. Dan setelah menjamin hidupmu, siapa? Keluargamu. Allah akan sayang kepada mereka. Allah akan sayang kepada mereka. Dan setiap makhluk yang disayang Allah, hidupnya tidak akan sia-sia. Hidupnya hanya satu yang dipenuhi. Apa? Rencana Allah. Dan rencana Allah hanyalah satu: damai, sejahtera, selamat, serta hidup yang berkelimpahan. Ada amin, saudara? Amin. Ya? Ngerti ya? Jadi hari ini bukan Ustadz Ipung. Ustadz Ipung tidak mampu bertanya-tanya karena ini satu hal yang luar biasa. Luar biasa, tidak ada, nggak ada. Ada begini, ada antar, nggak ada. Kenapa saya yang berani ngomong? Kenapa saya yang berani bicara? Karena saya mengalami. Saya mengalami duduk seperti itu, saya mengalami. Dan ada satu orang yang dahsyat buat saya. Namanya Leonora Deborah Watimena. Siapa itu? Maminya Kainama. Orang dahsyat itu. Menempatkan sama seperti Tante Yanti. Dia merendahkan dirinya. Kenapa? Karena kalau orang lain lihat, hancur dia. Dia aktivis gereja GPIB Erena Tanjung Priok Jakarta Utara, jangan salah. Dan di Ambon itu, di Batu Gantung, rumah keluarga kami itu satu tembok sama gereja Rehobot di Batu Gantung. Bayangkan ini orang, dia merendahkan dirinya. Dia bilang, Nyong, bawa anakmu, bawa istri, beta mau berdoa buat dia. Dan begitu gendong Ata tuh pertama tuh, Sat. Jadi ini dia gendong ya, si Mami ini gendong. Lalu di belakang ini kan semua orang pendeta nih, pendeta pelayan semua di gereja tuh ada. Lalu dia angkat anak saya. Dia berteriak haleluya, haleluya, dia berteriak haleluya. Lalu dia bilang apa? Puji Tuhan, cucuku putih. Itu yang sampai sekarang masih tersisa di hatiku. Gitu ya. Kenapa dia bawa-bawa warna kulit? Padahal dia sudah ikhlas saya jadi Islam. Tapi ujung-ujungnya tetap dia bilang, puji Tuhan, cucuku putih. Gitu. Karena kelahiran Atta. Insya Allah nanti jika kau menikah dalam keadaan Islam, lalu kau punya anak, ya nak ya, yang gendong pertama dia nih. Berkat kawan. Masya Allah, wa subhanallah, berkat. Berkat tercurah. Maka itu tadi orang bilang, jangan nyanyi itu Ustaz Kiai, jangan. Gue nyanyi. Kenapa? Karena bahagia. Berkat Tuhan kan tercurah. Itu yang kami perlu. Hidup limpah dengan berkat, kan diberinya selalu hujan berkat-Mu. Itu yang kami perlu, bukan perbedaan agama, kawan. Siapa yang ngomong perbedaan agama di sini? Mari sini ngobrol sama saya. Bukan. Tapi yang kita perlu apa? Hujan berkat-Mu. Itu yang kami perlu.
sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Kenapa saya nyanyi ini? Karena saya menghormati dia. Dia bawa berkat. Siapa? Kamu. Insya Allah jadi berkat buat umat Islam, tapi jadi berkat buat mata rumah. Beres kan? Sudah siap? Tante, terima kasih banyak sudah hati lega. Insya Allah Allah sayang kalau berkahi tante bersama keluarga. Ya tante, insya Allah. Ya wajar lah kalau masih ada ini rasa-rasa sedikit, wajar manusia. Tapi luar biasa yang tante lakukan hari ini. Allah yang balas semua kebaikan. Sudah siap? Nanti dipimpin sama Ustadz Haris tuntun. Ikuti Ustadz Haris ya nak ya. Masya Allah. Stephanie, Ya. tadi aku waktu acara di sini tadi aku omong sedikit. Yang aku omong karena ini tempat mualaf center. Yang aku omong, orang mualaf bukan karena pilih, itu karena Allah pilih kamu. Dan dia nggak pilih kamu hari ini. Dari hadis itu bilang Allah pilih yang jadi Muslim 50,000 years before the creation of man. Rencana bahwa akan terjadi hari ini kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat itu sebetulnya di dalam iman Islam Allah telah tuliskan bahkan 50.000 tahun sebelum kamu lahir, nak. The creation of man. Penciptaan manusia pertama yaitu Adam sudah dituliskan, setiap orang berikutnya itu 50.000 tahun sebelumnya telah ada cerita itu. So his mercy Dan kasihnya, rahmat dia sama kamu luar biasa. cintanya kepadamu luar biasa, nak. Dan rahmat dia tentang tante ibu kamu luar biasa juga. Dan begitu juga kepada ibumu. Karena aku sudah pernah jalan 4 tahun sama dai di international di mana-mana. Ini cerita luar biasa tentang di antara you sama your mom. This is a great day for you. Ini adalah hari besar untuk kamu, nak. And if you're ready, Apakah kamu siap? Ready? okay. Ya. Nanti Ustaz K bahasa Indonesia ya. Bismillah. Jadi ikut sama aku ya. Asyhadu Asyhadu an la alla ilaha illallah ha illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Dengan menyebut nama Allah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Maha Penyayang. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa sesungguhnya bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Stephanie, Erika, aku, Kainama mau bertanya kepadamu, dan aku ingin engkau jawab aku dari lubuk hatimu yang paling dalam. Agamamu apa sekarang? Islam. Takbir. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi naba'u yuqafi mazida. Biarlah engkau lihat setiap orang yang mengangkat tangannya, ya Allah. Kami mengucap syukur, ya Allah. Setiap saat ada yang mengucapkan syahadat kepadamu, ya Allah. Kami mengucap syukur karena itu bukan kami, ya Allah. Bukan karena kami, bukan karena kepintaran kami, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemasyuran kami, bukan karena kekayaan kami, tapi Engkau menunjukkan bahwa Engkau semata-mata satu-satunya yang membuat hati orang kuat untuk mengucapkan syahadatain. Engkau yang memilih Stephanie, Engkau yang menjagai dia. Engkau, ya Allah, yang mengampuni semua dosa-dosanya. Stephanie jadi manusia yang baru. Stephanie yang lama telah berlalu, ya Allah, di hadapan-Mu. Engkau melupakan dan menghapuskan dosa-dosanya, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, dosa orang tua kami,
Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami waktu kami kecil, ya Allah. Izinkan kami mati dalam keadaan husnul khotimah. Izinkan kami mati dalam keadaan husnul khotimah. Izinkan kami mati dalam keadaan husnul khotimah. Jauhkan kami dari kematian yang su'ul khotimah. Wassallallahu sayyidina Muhammad wa alihi wasallim bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, alhamdulillah Ananda telah bersyahadat. Mohon dibantu Ananda jawab ya dengan sejujur-jujurnya. Nama lengkap? Stefani Erika Michelle Ngangi. Ya. Tadi sudah mandi besar ya? Ya. Sebelum bersyahadat ya. Baik. Ananda sudah berislam, Ananda sudah bersyahadat. Ke depan ini makan babi kecap atau tidak? Tidak. Oh enggak ya. Baik. Minum tua atau tidak? Tidak. Oh tidak. Alhamdulillah. Ini bukan harapan, bukan apapun, bukan permisalan, tetapi ini adalah sebuah keteguhan saja yang insya Allah tidak akan terjadi. Kalau misalnya Ananda terjadi ya lagi miskin-miskinnya dan tidak mampu makan, bahkan besok aja nggak ada uang, terus kemudian ada orang ngasih kekayaan 5 miliar menawarkan Ananda kembali ke Kristen, mau apa tidak? Tidak. Oh tidak. Alhamdulillah. Ananda cinta Yesus? Tidak. Cinta Yesus harus. Sebagai seorang muslimah itu harus cinta Yesus ya. Tidak sempurna iman seorang muslim atau muslimah jikalau ia tidak mencintai Yesus. Jadi Yesus itu adalah nabi yang tidak pernah dibunuh, tidak pernah disalibkan. Di dalam Islam itu Yesus ada di tempat yang terhormat, tidak pernah dibunuh, tidak pernah disiksa, tidak pernah dicincang, tidak pernah disalib. Kami menghormati Yesus dengan setinggi-tingginya dan mencintai Yesus dengan setinggi-tingginya. Ketika ada orang Islam tidak mencintai Yesus, maka imannya itu dipertanyakan. Ya. Baik. Pertanyaan berikutnya, hormati Yesus? Iya. Ya, tentu. Alhamdulillah. Pakai jilbab? Iya. Ya, pasti karena ikut seperti Bunda Maria, mamanya Yesus, pakai jilbab ya, sehingga cantik, menutup aurat. Agama? Islam, alhamdulillah, sama seperti Yesus. Karena Yesus tidak pernah beragama Kristen dan tidak pernah mengenal apa itu Kristen. Selamat, Masya Allah, selamat Ananda Stefani, Anda telah menjadi pengikut Yesus yang sejati. Amin. Demikian, terima kasih, kita akhiri. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.